Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you are well. Now we will learn narrative text. Let's learn narrative text with me. First, what is narrative text? Narrative text is the type of text that tells a chronological story in the past tense. The aim of narrative text is to entertain the readers, tell the amusing story. Jadi, yang pertama kita akan bahas apa itu teks naratif. Teks naratif itu adalah jenis teks yang menceritakan kisah kronologis dalam bentuk lampau. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur membaca melalui cerita lucu. Jadi, teks naratif ini kejadian cerita yang sudah lampau atau yang sudah pernah terjadi. Dan tujuan dari teks naratif tersebut adalah untuk menghibur pembaca melalui cerita lucu. Lalu, yang kedua kita akan bahas jenis-jenis naratif text. Kinds of narrative text. Yang pertama ada fairy tale. Fairy tale itu cerita naratif jenis apa sih? Fairy tale itu cerita tentang dunia peri. Lalu yang kedua ada mysteries atau cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri. Lalu yang ketiga ada science fiction. Science fiction itu adalah cerita yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan. Lalu yang keempat ada romance. Pasti kalian nggak asing nih. Romance itu apa? Ya, betul. Romance itu adalah cerita romantis antara sepasang insan manusia. Lalu, yang kelima ada horror story. Horror story adalah cerita tentang hantu atau segala hal yang menakutkan. Lalu yang keenam ada adventure stories. Adventure stories itu cerita yang menceritakan tentang petualangan. Lalu yang ketujuh fables. Fables adalah cerita yang tokohnya itu hewan-hewan. Lalu yang terakhir ada folklore. Folklore itu adalah cerita rakyat atau legenda. Nah, itu adalah jenis-jenis teks naratif ya, teman-teman. Third, generic structure of narrative text. First, orientation. It's the opening part of a narrative text story. This section introduces the characters in the story and the background of the story, which include place, time, atmosphere, and social condition or setting. Jadi, di dalam struktur naratif teks itu yang pertama adalah orientation atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu orientasi. Nah, di orientasi ini adalah bagian pembuka dari cerita teks naratif. Bagian itu pembagian ini memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita atau yang disebut karakter. Nah, orientasi ini berlatar belakang yang meliputi tempat, waktu, suasana, dan kondisi sosial atau setting. Lalu yang kedua ada complication. This section contains problems that occur in a story. In more detail, complications are divided into three parts, namely rising action or problems start to emerge. Climax, the peak of the problem. Last, failing action or the tension of the problem begins to decrease and begins to find a resolution point. Nah, bagian struktur yang kedua itu ada complication. Complication ini apa sih? Complication ini adalah bagian yang memuat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Kalau kita lihat yang lebih rinci itu ada 3 bagian dari complication. Yang pertama itu ada rising action atau masalah itu mulai bermunculan. Lalu yang kedua itu ada setelah reaching action itu ada klimaks. Klimaks itu adalah puncak permasalahan. Jadi di dalam cerita itu klimaksnya itu permasalahan yang paling heboh, yang paling besar. Lalu yang terakhir setelah klimaks itu ada failing action. Nah, pasti kalau ada masalah itu ada penyelesaiannya atau titik terangnya. Nah, titik terangnya itu ada pada bagian failing action. Lalu generic structure of narrative text yang ketiga ada resolution. This section contains the complication or
end of a narrative text story. A story can close with a happy ending, a sad ending, or cliffhanger. Jadi yang ketiga itu ada resolution. Resolution itu berisi tentang penyelesaian atau akhir sebuah cerita teks naratif. Sebuah cerita bisa diakhiri dengan akhir yang bahagia, akhir yang menyedihkan, atau akhir yang menggantung. Jadi pada akhir cerita itu pasti ada akhirnya, ada endingnya. Bisa jadi happy ending atau ending yang menyenangkan, ada sad ending atau akhir yang menyedihkan, ataupun bisa gantung, sedih enggak, happy enggak, tapi ceritanya kayak belum selesai, tapi sebenarnya ceritanya itu selesai gitu. Pasti kalian pernah tuh denger cerita yang gantung. Nah, itu disebut cliffhanger. Lalu yang keempat ada reorientation. The final part of the narrative text structure usually contains a conclusion, a moral message or moral value, or a change in characters at the end of the story. The reorientation is optional because it does not always have to be present in a narrative text. Jadi yang keempat ini ada reorientation setelah resolution ya. Resolution ini apa sih? Reorientation ini apa sih? Bagian akhir struktur teks naratif yang biasanya memuat kesimpulan. Nah, di dalam cerita itu pada ada kesimpulannya. Lalu yang kedua ada moral value. Semua cerita, entah itu yang tadi saya sebutkan seperti horror story atau fabel atau fairy tale dan sebagainya, itu pasti ada moral value-nya atau pesan moral. Jadi di dalam semua cerita pasti ada hikmah atau nilai yang bisa kita ambil. Lalu setelah moral value itu ada change in character at the end of the story. Jadi karakternya itu bisa berubah di dalam reorientation ini. Biasanya awalnya karakter itu menjadi antagonis, lalu di akhir cerita karena ada suatu masalah atau suatu kejadian, jadi peran yang antagonis ini menjadi protagonis, jadi baik, ataupun bisa sebaliknya gitu. Tetapi reorientation itu opsional, bisa ada, bisa enggak di dalam suatu cerita. Jadi bersifat opsional. Lalu yang terakhir, saya akan membahas language feature in narrative text. Number one, past tense. Past tense are definitely used in narrative text because the text tell about event in the past. Well, there are three types of past tense which are characteristic of narrative text, namely simple past tense, past continuous tense, and past perfect tense. Nah, yang pertama itu unsur kebahasaan dalam naratif teks itu ada past tense atau bentuk lampau. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada pengertian naratif teks itu kan kejadian dalam bentuk lampau. Nah, unsur kebahasaannya itu pasti otomatis itu past tense atau bentuk lampau. Nah, past tense yang digunakan dalam naratif teks ini ada tiga, ada past tense, terus ada simple past tense, ada past continuous tense, and past perfect tense. Lalu yang kedua ada adverb of times. Narrative texts are usually told in a sequence of event or storyline which we usually call the plot. Therefore, in narrative text, there must be adverb of time or description of time. So, the following are examples of adverbs of time that you can find in narrative text. Example: once upon a time, one day, this time, until one day. Nah, yang kedua ini unsur kebahasaannya ada adverb of time atau keterangan waktu. Nah, teks naratif ini biasanya diceritakan dalam suatu rangkaian peristiwa atau alur cerita yang biasa kita sebut dengan plot. Betul. Nah, plot itu
bisa disebut juga alur. Oleh karena itu, di dalam teks naratif ini pasti terdapat keterangan waktu. Nah, berikut ini adalah contoh dari keterangan waktu yang bisa kalian temukan di dalam naratif teks. Contohnya, once upon a time atau dahulu kala, one day atau suatu hari, this time atau kali ini, terus until one day sampai suatu hari. Lalu unsur kebahasaan yang ketiga ada time conjunction. Apart from time information, you can also find time conjunction in narrative text. Example of time conjunction that are commonly used in narrative text are as follows: when, until, after. Jadi, yang ketiga itu ada konjungsi waktu. Selain yang tadi keterangan waktu, juga ada konjungsi waktu, atau kita bisa menemukan di dalam teks naratif itu seperti when atau yang artinya saat, atau until sampai, atau after itu setelah. Number 4, direct speech or direct sentence. Direct speech is direct speech expressed by someone in the story. So, it is as if the reader can feel the atmosphere in the story. Example, this one looks nothing like his brother and sister. One of them sneered. Nah, yang keempat itu ada kalimat langsung atau direct speech. Nah, direct speech ini bisa dikatakan itu kayak tuturan langsung atau tuturan yang diungkapkan seseorang dalam cerita sehingga pembaca seolah-olah itu kayak dapat merasakan pada saat situasi itu. Contohnya, this one looks nothing like his brother and sister gitu. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanya di grup kelas ataupun bisa japri saya ya. Nah, now we review the lesson we have learned. I will share the Kahoot code for you to join. Nah, please check our group ya. I will share code for review the lesson we have learned. Sebentar, saya akan membagikan link ya dan kodenya. Nah, judul pada kali ini saya akan memberi judul Learn and Game.
Nah, ini Elizabeth udah join. Lalu kita menunggu yang lain dulu ya untuk pekerjaan di kuis Kahoot. Oke, kita mulai ya. Nah, ini Mbak Elizabeth masih unggul ya. Oke, udah selesai. Kita lihat yang ada di podium kedua siapa ya? Mbak Grieta. Oke, tadi salah berapa ya? Salah satu. Terus yang pertama ada Mbak Elizabeth. Nah, yang belum paham, Mbak Grieta dan teman-teman yang lain kalau belum paham bisa tanya saya di grup WhatsApp kita ya. Oke, kita cukupkan untuk hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.